Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimina Nurkalbi dengan NIM C1D1200011 kelas A, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haloleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi. Yang pertama ada teori semiotika. Teori ini merupakan studi mengenai tanda dan simbol yang sangat penting dalam pemikiran komunikasi. Dalam penyampaian pesan, tanda menjadi konsep dasarnya. Tanda mengandung referensi yang diinterpretasikan penerima pesan. Misalnya, ketika kita menghadiri suatu acara pernikahan, maka akan ada sesi foto bersama. Seorang fotografer perlu mengarahkan pengantin dan keluarga untuk berpose. Karena suara musik yang terlalu keras, maka fotografer akan memberi tanda menggunakan kertas yang bertuliskan gaya apa saja yang dibutuhkan fotografer. Nah, di sini pengantin dapat dengan mudah menangkap maksud dari tanda tersebut. Yang kedua, ada teori fenomenologi. Teori ini fokus pada pengalaman sadar seorang individu. Mengapa? Karena teori ini menganggap bahwa pengalaman akan mempengaruhi cara manusia memahami lingkungan. Misalnya, jika kita ingin mengetahui tentang kehidupan detektif, maka kita harus mencari tahu langsung dari detektif tersebut, bukan dari orang yang hanya menonton film detektif tanpa pernah mengalaminya. Yang ketiga, ada teori sibernetika. Sibernetika adalah tradisi yang membahas mengenai suatu sistem yang kompleks di mana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Misalnya, seorang direktur perusahaan dapat melakukan kontrol secara efisien melalui berbagai interaksi dengan bawahannya yang sangat kompleks sehingga mampu memajukan perusahaan dengan pesat. Kemudian yang keempat, teori sosiokultural. Dalam teori ini membahas bagaimana berbagai pengertian, makna, norma, pesan, dan aturan yang ada bekerja dan saling berinteraksi dalam proses komunikasi. Teori ini menekankan gagasan bahwa realitas dibangun melalui suatu proses komunikasi. Misalnya, Farah yang dari daerah Muna datang ke Kendari untuk menempuh pendidikan. Dalam satu kelasnya kebanyakan orang lelaki. Ia merasa teman-temannya itu memandangnya berbeda dan melihat dirinya dengan cara tertentu. Mereka kaget saat Farah berbicara fasih bahasa Kendari dan sangat putih, karena yang selama ini mereka tahu bahwa orang Muna ketika berbicara pasti logatnya masih sangat kental dan kebanyakan berkulit coklat. Yang kelima, teori retorika. Retorika didefinisikan sebagai seni membangun argumentasi dan seni berbicara yang mencangkup segala hal bagaimana manusia menggunakan simbol untuk memengaruhi siapa saja yang ada di dekatnya. Misalnya, seperti seorang politikus yang mengkampanyekan visi misinya ke komunikan yang kebanyakan para petani yang kurang paham dengan penggunaan bahasa asing. Maka, ia dapat menggunakan gaya bicara yang sesuai dengan masyarakat dan umum didengarkan agar masyarakat paham terhadap pesan yang disampaikan, sehingga ia dapat memengaruhi khalayak dengan argumentasinya. Itu tadi mengenai teori komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.